alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu guru, nunggu Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita akan melaksanakan presentasi yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rizka dan Ibu Santana tentang dimensi budaya positif modul 1.4 ya. Mudah-mudahan di dalam kegiatan ini kita semua diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Nah, maka dengan itu mari kita semua sebelum pelaksanaan acara dimulai kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk itu kami persilahkan yang akan tampil pertama adalah Ibu Rizka Fitriani Marwanti SPD SDN Gardu Sayang 3 CGP A10 Kabupaten Subang yang akan memaparkan dimensi budaya positif. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Gardu Sayang 3, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Gardu Sayang 3. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan nikmatnya kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru SDN Gardu Sayang 3 yang telah memberi dukungan kepada saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini. Ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Diseminasi budaya positif. Ibu, Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, budaya itu apa ya Ibu? Bapak, kebiasaan, tradisi, ya, karakter yang sudah menjadi kebiasaan akhirnya menjadi sebuah budaya. Kalau positifnya Ibu, hal-hal yang baik, ya, yang harus kita lakukan. Nah, insya Allah kita semua di sini, saya khususnya di sini bukan untuk mengajari atau misalkan menggurui Bapak Ibu, karena pengalaman lebih banyak Bapak Ibu guru di sini. Tetapi saya di sini ingin berbagi hal-hal yang sudah saya pelajari selama mengikuti guru penggerak ini, khususnya di modul 1.4. Saya akan berbagi bersama-sama. Nah, budaya positif ini adalah suatu kebiasaan, hal-hal yang baik yang insya Allah kita bersama-sama terapkan di sekolah kita ini, khususnya di SDN Gardu Sayang ini, dan pada umumnya kita bisa menularkan kepada yang lainnya. Budaya positif. Budaya positif dalam pendidikan itu adalah fondasi yang paling penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Budaya ini melibatkan penerapan nilai-nilai seperti rasa hormat, tanggung jawab,
kerjasama baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, kepala sekolah dan guru berperan besar dalam menanamkan budaya positif ini melalui apa? Teladan atau contoh perilaku yang baik, penguatan positif, dan komunikasi yang terbuka. Nah, dengan menciptakan lingkungan budaya positif ini, maka akan tumbuh siswa merasa aman, merasa dihargai, didukung, dan mereka pun otomatis akan lebih termotivasi, akan berpartisipasi aktif, dan akan mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Namun di sisi lain, budaya positif juga perlu adanya dorongan atau keterlibatan orang tua ataupun pihak lain yang relevan dalam proses pendidikan, yang pada akhirnya insya Allah akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, budaya positif ini memiliki poin-poin dasar. Jadi untuk menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah, maka ada konsep-konsep dasar atau nilai-nilai yang diterapkan secara real gitu. Apa saja nilai-nilai itu? Terdiri dari 6 poin. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. 3. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 4. Keyakinan kelas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Insya Allah saya akan menyampaikan 6 poin ini secara garis besarnya. Kalau memang secara detail dan penerapannya secara meluas mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi seperti itu. Insya Allah kita belajar bersama-sama di sini poin besar dari 6 konsep dasar budaya positif. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan suatu pendekatan yang menekankan pada pengembangan hubungan yang sehat dan mendukung antara pendidik dan peserta didik atau murid, serta mendorong perilaku yang baik. Nah, disiplin positif ini tidak hanya berfokus pada perilaku yang diinginkan saja, tetapi juga pada pengembangan karakter, tanggung jawab siswa dalam jangka panjang. Jadi penerapan disiplin positif ini bukan hanya untuk diterapkan dalam jangka pendek, hanya sehari itu saja peserta didik itu perilakunya berbuat baiknya misalkan, tetapi ini diterapkan dalam jangka panjang. Nah, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti pasti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi sudah tumbuh di dalam dirinya nilai kebajikan ketika seseorang memiliki atau menanamkan disiplin positif. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan sendiri memiliki arti sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, dia menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Ya, ketika seseorang berbuat sesuatu pasti memiliki tujuan. Nah, diharapkan melakukan sesuatunya itu mengarah ke arah yang positif. Seperti itu. Selanjutnya, Dian Gosen pada tahun 1998 mengungkapkan juga bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi motivasi disiplin ini akan tercapai apabila dalam diri tumbuh motivasi atau motivasi intrinsik yang di dalamnya ada
nilai-nilai kebajikan itu contohnya seperti apa? Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang tercantum menurut tadi beliau-beliau yang mengemukakan menurut William Glasser dan Dian Gosser. Nah, ini diantaranya. Jadi banyak nilai-nilai kebajikan itu, khususnya yang dipelajari oleh saya di modul 1.4 itu secara rinci: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, percaya diri, kedermawanan, berprinsip, toleransi, belas kasih, kejujuran, bersahaja, percaya, bertujuan, dermawan, keteraturan, lurus hati, tegang rasa, harga diri, kedamaian, ketegasan, gotong royong, rendah hati, keteguhan hati, dan pengertian. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan secara detail. Tetapi apabila disinkronkan atau disambungkan dengan kurikulum Merdeka sekarang yang sedang berjalan, itu nilai-nilai kebajikan ada di dalam atau terangkum di dalam nilai profil pelajar Pancasila. Jadi secara garis besarnya ada di dalam profil pelajar Pancasila. Apa saja nilai-nilainya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, serta kreatif. Nah, 6 poin besar ini adalah nilai-nilai yang mudah-mudahan kita bisa terapkan kepada peserta didik kita dan kepada kita juga sebagai pendidik. Ini adalah dimensi besarnya. Tetapi dimensi-dimensi kecilnya, sub-elemennya, ada nilai-nilai kebajikan yang terangkum ke dalam 6 nilai profil pelajar Pancasila ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini beberapa contoh tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang untuk suatu tujuan yang tadi. Nah, kita belajar di sini kira-kira tujuan apa atau nilai kebajikan apa yang dituju oleh seseorang ini. Kita bersama-sama belajar ya, Bapak Ibu. Siap? Ya. Kembalikan barang ke tempatnya. Biasanya siswa-siswi kita atau kita sendiri pernah meminjam sesuatu? Pernah. Sering. Apakah suka dikembalikan lagi? Suka. Iya. Berarti itu bentuk apa ya, Bapak Ibu? Iya, betul sekali Pak Haris, bentuk tanggung jawab. Nah, kita sebagai pendidik, bahkan kita sendiri harus mencontohkan ya Bapak Ibu, bersikap tanggung jawab. Kita terapkan kepada peserta didik kita, belajar mengembalikan barang ke tempatnya atau mengembalikan barang ke orang yang memilikinya untuk memiliki nilai atau untuk menumbuhkan nilai kebajikan yang tadi tanggung jawab itu. Lalu dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ingin ditumbuhkan? Apa? Menghormati orang lain atau menghargai orang lain. Coba orang lain sedang belajar fokus diganggu sama kita. Misalkan anak kita kan di kelas tuh banyak ya Bu, beragam. Ada yang sedang fokus belajar, temannya mengganggu. Nah, itu kan salah satu nilai kebajikannya itu berarti belum diterapkan secara benar-benar gitu. Berarti dia belum bisa menghormati atau menghargai orang lain. Lalu hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini adalah hal yang mudah-mudahan kita bisa terapkan di sekolah kita ya. Lebih pagi, apalagi kita sebagai pendidik harus mampu lebih pagi. Agar apa? Agar bisa menyambut siswa kita. Agar apa? Agar bisa memantau pagi-pagi siswa dari segi jajarnya, bergaul dengan teman-temannya. Terkadang kan dari pagi pun kita harus memantaunya nih, seperti apa bermainnya,
sekolah. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ditanamkan? Kedisiplinan, betul Ibu Haji, luar biasa. Lalu dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa ya? Nilai kebajikan apa? Saling menyayangi, betul Ibu Neng, saling menyayangi. Ada nilai kebajikan yang lain? Rasa aman, terlindungi ya. Jadi ketika kekerasan itu kita hentikan di sekolah, maka rasa aman anak terlindungi. Terkadang pengalaman kita ada anak yang membuli ya sekarang, apalagi dengan banyaknya ya kasus yang beredar itu bullying. Nah, ketika kita menanamkan nilai rasa aman, nilai menghargai, maka kekerasan ini insya Allah tidak akan ada di sekolah kita. Lalu dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai kebajikan apa Bapak Ibu? Kesehatan, pinter Bapak ya, luar biasa. Kesehatan. Lalu bergantian atau menunggu giliran. Budaya apa yang diterapkan nilai kebajikan apa? Iya, budaya antri atau menghargai orang lain. Jadi tidak selalu boy begitu ya. Kita harus memberikan pelajaran kepada anak seperti kita mau masuk kelas, anak-anak berbaris dulu. Sudah upacara mau salam kepada guru, berbaris dulu. Nah, itu budaya antri. Dilarang merokok, kesehatan. Gunakan masker, kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor, kira-kira apa? Iya, betul Bu Neng. Jadi apa menghargai orang lain, betul, tidak berisik atau sesuai dengan jalurnya, berjalan tuh tidak kemana-mana, keteraturan, betul sekali Pak Haris. Ya Bu. Nah, ini adalah contoh real yang mudah-mudahan bisa kita terapkan kepada anak didik kita, dan yang utama kita lakukan terlebih dahulu agar menjadi teladan untuk anak-anak kita. Itu adalah selintas tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Selanjutnya poin kedua yaitu teori motivasi. Nah, teori motivasi ini secara garis besar ada 3, yaitu 1 untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, yang ketiga untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Kita lihat bersama-sama. Untuk menghindari hukuman itu seperti apa? Biasanya seseorang melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, motivasi ini motivasi yang berasal dari eksternal atau dari luar, bukan dari dirinya. Jadi seseorang melakukan hal ini karena takut dihukum. Kira-kira siswa-siswi kita ada tidak yang seperti itu Bapak Ibu? Ada, banyak. Iya. Nah, biasanya memang ada siswa-siswi datang lebih pagi melaksanakan piket. Tujuannya bukan untuk menanamkan disiplin diri, tapi takut dihukum oleh guru. Nah, mudah-mudahan teori ini lambat laun di sekolah kita tidak ada, karena ini teori motivasi di sini tingkat terendah katanya, mungkin kurang baik seperti itu. Nah, lalu yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Nah, biasanya ada juga seseorang atau siswa misalkan melakukan sesuatu itu ingin dipuji. Iya, ingin dipuji, misalnya gelis bagus kasih bener rajin. Nah, itu memang ada siswa yang seperti itu. Saya mau berangkat pagi biar dipuji sama ibu bapak guru. Saya mau pura-pura sasaran biar dipuji. Nah, itu ada teori motivasi penghargaan. Itu berasal dari eksternal atau internal ibu bapak? Eksternal, iya, karena ada motivasi ingin dipuji tadi itu, ada embel-embelnya. Atau misalnya saya mah ingin rajin nih ngepel depan kantor biar dikasih jajan. Nah, itu motivasi eksternal. Nah, mudah-mudahan di sekolah kita anak-anak kita tidak seperti itu, walaupun awal-awalnya mungkin ada yang seperti itu, tapi lambat laun kita pun sebagai guru harus menghindari hal tersebut. Tidak boleh memberikan hukuman, tidak boleh memberikan penghargaan yang berlebihan.
menjadi orang yang menghargai diri sendiri. Nah biasanya, bukan biasanya, kalau menghargai diri sendiri itu berasal dari internal, motivasi dari dalam diri. Jadi seseorang atau siswa itu melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, serta mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, ingin memiliki sikap yang disiplin. Jadi tumbuh dari dalam diri, mau ada ibu guru, mau tidak ada bapak guru, tetap datang pagi, mau hari ini piket ataupun tidak, tetap datang pagi. Begitu. Itu karena sulit untuk menerapkannya, bahkan ya gampang susah ibu, bahkan untuk diri kita sendiri mungkin ya sebagai pendidik pun gampang susah. Tapi mari kita belajar bersama-sama untuk menumbuhkan atau membangun motivasi yang tumbuh atau yang terbangun dari internal kita, dari motivasi diri kita sendiri. Nah, hukuman itu tadi motivasi hukumannya. Hukuman itu ketika kita memberikan hukuman biasanya tidak terencana, tidak ada peraturannya, dan murid juga biasanya tidak tahu. Jadi secara sepihak, kan anak-anak tidak mau ya otomatis menghindari hukuman seperti itu. Tidak ada peraturannya, tidak ada komitmennya, tiba-tiba dihukum. Nah itu motivasi yang terjadi karena takut dihukum, karena biasanya hukuman itu tidak terencana dan satu arah. Tiba-tiba suruh lari misalkan, tiba-tiba suruh nulis apa dengan beberapa lembaran. Terkadang siswa menghindari hal seperti itu. Lalu kalau penghargaan, biasanya suatu peristiwa memang dia menginginkan supaya kita dihargai gitu ya, tapi lambat laun atau keseringan itu pun tidak akan baik. Kenapa? Karena misalkan ketika siswa atau seseorang sudah berharap besar nih, ingin dipuji, ketemu sama guru tersebut, gurunya tidak memuji. Nah, akhirnya apa? Rasa yang timbul kecewa lah, merasa patah semangat gitu, tidak ingin lagi melakukan hal tersebut. Jadi itu efek negatif dari pemberian motivasi penghargaan itu sendiri. Lalu restitusi apa? Nah ini yang menurut modul yang saya baca yang ideal kita menerapkan restitusi ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya gimana? Dalam contoh, misal ada siswa yang melakukan kesalahan, kita tidak menjudge disalahkan secara otomatis, tapi kita menggali dulu apa penyebabnya. Jadi apa faktornya? Lalu kita bantu cari solusinya, sehingga ketika dia melakukan kesalahan kepada temannya, ketika sudah berbaikan kembali, dia akan percaya diri kembali lagi di kelompoknya dengan versi atau dengan sikap yang lebih baik lagi. Seperti itu. Itu proses restitusi. Nanti akan lebih dalam lagi di poin 6. Nilai restitusi, insya Allah kita akan belajar di sini bersama-sama. Selanjutnya, ini terlalu banyak antara perbandingan hukuman konsekuensi restitusi. Mungkin saya akan bacakan beberapa saja. Nah, perbandingannya ketika kita menerapkan hukuman konsekuensi atau restitusi, biasanya ketika kita memberikan hukuman itu akan tumbuh kepada seseorang atau anak tersebut identitasnya gagal karena terpaksa. Kalau misalkan konsekuensi dan restitusi, anak tersebut akan lebih disiplin. Dilihat dari misalkan murid atau anak karena dihukum akan merasa tersakiti, betul tidak Bapak Ibu? Kalau dihukum, apalagi hukuman itu kan secara sepihak tadi dikatakan, otomatis anak tersebut akan merasa tersakiti. Tapi apabila konsekuensi itu murid atau anak memang awalnya tidak dibuat tidak nyaman dulu. Contoh misalkan
itu. Lalu kalau misalkan memberikan hukuman itu akan berpengaruhnya itu akan timbul sifat negatif katanya. Kadang suka begini misalkan ya, ketika seseorang melakukan sesuatu atau anak berbuat salah, awas kalau dilakukan lagi nanti kamu ya. Nah itu kan ngancam ya. Nah kan anak tuh merasa tertekan. Nah itu negatifnya. Kalau anaknya dendam bagaimana? Gak mau lihat si ibu itu. Nah jangan sampai kita melakukan seperti itu terhadap peserta didik kita. Kalau konsekuensi nadanya pun tidak akan menekan. Paling begini kalau dari segi bahasanya, lakukan apa yang saya katakannya, atau misalkan kerjakan ya nak, ganti ya nak. Itu punya teman kamu enak kan penerimaannya, betul tidak Bapak Ibu? Iya, berbeda dengan tadi yang hukuman. Lalu positif, lalu restitusi apalagi? Diajak ngobrol. Apa kira-kira hal yang akan kamu lakukan agar bisa menjadi lebih baik lagi? Kan makin meluas. Oh iya ya, saya satu harus menggantinya. Dua berarti saya tidak boleh mengulanginya lagi ya Bu. Nah, jadi lebih memperdalam lagi. Itu nilai-nilai yang motivasi yang kita berikan terhadap peserta didik. Mudah-mudahan kita semua di sini guru-guru SD Negeri Nusantara 3 bisa menerapkan motivasi yang tadi dari segi restitusi. Jadi meminimalisir hukuman dan penghargaan. Selanjutnya, nih contohnya, kalau mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi hukuman. Adakah peraturan yang seperti itu? Tidak ada. Ya, tergantung konteksnya. Ya Bu, betul. Bisa jadi kalau misalkan bahasa Indonesia, mungkin guru bahasa Indonesia anak lebih berlatih lagi menulis. Bisa jadi itu dijadikan konsekuensi. Tapi kalau misalkan tujuannya bukan ke sana, ketika seorang guru memberikan hukuman yang seperti itu tanpa adanya kesepakatan dulu atau peraturan yang tercantum, ini bisa dikatakan hukuman. Lalu dia lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Apalagi kalau diterapkan oleh guru wali kelas, bukan guru olahraga. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, menggantikan kertas tugas teman yang pernah dicoret-coret. Konsekuensi, berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, berdiri di depan kelas tapi mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini bisa memberikan motivasi yang bukan hukuman gitu ya. Jadi bisa menerapkan konsekuensi atau restitusi. Jadi minimalisir atau hindarkanlah yang namanya hukuman karena itu akan membekas kepada peserta didik kita. Selanjutnya yang ketiga adalah nilai keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan pembuatan kesepakatan antara guru dengan murid. Nah, keyakinan kelas ini dibuat harus berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat. Maksudnya universal ini tidak mengkhususkan suatu budaya atau suku atau agama seperti itu, dan mudah dipahami serta harus diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Oh ya, salah mengerti, harus diterapkan dan di lingkungan sekolah atau kelas agar tumbuh dan tercipta lingkungan budaya
dalam menerapkan keyakinan kelas. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya atas kesempatannya. Keyakinan kelas itu didasarkan atas kesepakatan bersama antara peserta didik dengan guru. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, peserta didik dibimbing oleh guru untuk mengeluarkan atau untuk menyampaikan yang menurut mereka dapat membuat rasa nyaman ketika belajar. Nah, hal itu mungkin pada awalnya bisa beragam tanggapan dari peserta didik kita. Tapi dengan bimbingan guru mungkin mereka bisa menjawabnya, Bu boleh begini, Bu boleh begitu gitu. Tapi dengan bimbingan kita wali kelasnya akhirnya bisa terbentuk keyakinan kelas dengan menggunakan tadi kata-kata yang universal dan juga mudah dipahami dengan kalimat-kalimat positif yang memang singkat dan mudah untuk dipahami dan dijalankan oleh mereka sendiri, sehingga berbeda dengan aturan. Ketika aturan yang kita buat sendiri itu lebih bersifat memaksa kepada peserta didik kita, kalau untuk keyakinan kelas mereka pun insya Allah akan dengan senang hati menjalankannya, karena ketika mereka melanggar berarti mereka telah melanggar aturan mereka sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Satana luar biasa. Ya Ibu. Kak Emota, ada suatu peristiwa kemarin kan saat anak lagi istirahat, kaca pecah, ya. Nah itu satu tindakan oleh kita dengan belajar sekarang ini budaya positif, tentunya harus ditindak. Anak itu kenapa melakukan hal itu, terus dicari solusinya seperti apa. Jangan didiamkan seperti itu. Nanti anak tidak diperingati atau tidak diapa-apa. Tentu tindakannya yang sesuai dengan budaya positif yang bisa merasa aman dan nyaman anak. Nah itu ya salah satu contoh berkaitan sekali. Itu hal sepele, didiamkan saja dengan seperti itu. Nanti anak akan berlaku terus apa saya mau tidak dilakukan. Nah itu salah satu tindakan yang harus kita lakukan atau praktekkan dalam pembelajaran saat ini tentang budaya positif. Itu, iya, itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kemsen. Iya betul sekali. Kemarin di sekolah kita ada anak yang memecahkan kaca ya. Mungkin tindakan kita tadi jangan pernah menghindari hukuman, jangan dihukum. Tapi kita terapkan segitiga restitusi. Nanti kita bahas lebih dalam. Bagaimana Pak? Untuk keyakinan kelas, khusus kelas 5, kami setiap awal tahun ajaran baru diterapkan. Kami membuat komitmen dan konsekuensi dengan siswa. Jadi peraturan di kelas itu bukan guru yang membuat, tapi kami rumuskan, dimusyawarahkan dengan siswa. Itu di awal tahun ajaran baru ketika baru masuk kelas. Biasanya kan ada pengenalan dengan siswa, kemudian kami membuat aturan. Nah, aturan ini kesepakatannya disepakati bersama walaupun tidak tertulis. Jadi sifatnya tidak konveksi lah, jadi peraturan tidak tertulis. Sebagai bukti nyata kata merasa dari siswa-siswa saya di kelas 5 seperti itu. Contohnya begini, ketika belajar tidak boleh bermain. Waktunya belajar tidak boleh belajar, waktunya bermain tidak bermain. Makanya ada sanksi di kelas kami apabila siswa melanggar aturan, itu konsekuensi dihukum oleh siswa sendiri. Contohnya tekan R, disidruk, telinga kanan kiri kanan oleh siswanya. Maka ketika terjadi permasalahan, bukan guru yang dihukum oleh orang tua yang tidak menerima teman-teman sendiri. Itu salah satu contohnya. Karena apa? Menghindari hal terjadinya ketimpangan. Jadi ini keyakinan ini di kelas 5 diterapkan di awal pelajaran berperilaku ekspresif. Kemudian siswa juga kami menghindari hukuman itu poin terakhir lah. Konsekuensi dalam hukuman itu poin terakhir. Mengapa disampaikan seperti itu? Agar mereka punya ragu-ragu mana hal yang baik dan mana yang benar aja dari kelas itu. Terima kasih. Siap. Ya. Ya sedikit. Tentu kita menerapkan konsekuensi kepada siswa. Tentu kita juga sebagai guru dulu sebagai teladan tadi gitu ya, sebagai teladan terhadap kalau ibu sangat sepele, sangat sepele atau mungkin mudah itu
dilakukan, saya menerapkan disiplin konsekuensi terhadap diri ibu saat waktu jadi guru. Ibu tidak pernah makan di hadapan anak, makan minum tidak pernah di hadapan anak di dalam kelas. Kalau saya lapar harus keluar. Itu adalah salah satu cerminan teladan bagi anak gitu. Itu tuh hal-hal yang sepele itu harus kita terapkan ya. Menurut saya harus ya, apalagi merokok dan ngopi ya, merokok dan ngopi itu salah satu hal-hal yang sedikit yang tidak berbahaya, tidak melakukan energi yang sangat banyak sekali. Itu cerminan bagi anak itu. Saya titip ataupun yang dimiliki saya itu tergantung lah, silakan itu penilaian kembalinya kepada diri kita sendiri. Menerapkan di diri sendiri, tidak pernah makan, minum ataupun sedikit pun di saat di dalam kelas itu tidak pernah. Cara mau ngakuat pada santri rumah asal isi di hadapan anak. Nah itu salah satu cerminan yang tadi katakan kita dulu harus jadi teladan bagi anak. Bagaimana kita anak mau baik kalau kitanya tidak menerapkan ini, bukannya menggurui atau apa ya. Jadi sebagai dasarnya dulu kita dalam mendidik anak itu sendiri. Seperti saat tadi sudah dikatakan 15 menit sebelum ya. Memang itu indah sekali kalau kita laksanakan. Insya Allah akan berkah ke anaknya juga akan bisa dilaksanakan dengan baik gitu ya. Tentu dengan konsekuensi di kelas kita itu apa seperti tadi kata Pak Haris, sebelum pembelajaran ataupun di tahun ajaran dilaksanakan sudah ada konsekuensi terlebih dahulu di dalam kelas, komitmen kelas. Kalau ada hal itu akan ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih ya ilmu yang harus kita miliki. Sebenarnya kita sudah tahu hal ini, tapi kalau kita seperti HP saja kan, kalau kita tidak dicas sampai ada nggak ya? Jadi kita juga mencas lagi ilmu-ilmu kita yang sudah dulu kita diingat lagi sekarang, yang sudah kita dapat ingat lagi sekarang. Ya itulah, mari kita ciptakan di dalam kelas itu kelas yang nyaman, aman, ya semangat, ceria, anak-anaknya gurunya ceria. Budak ceria kumaha kurang bawa di kelas. Budak siapa orang itu? Wah, budak itu sudah namanya itu urat-urat syaratnya sudah dicas oleh kita dengan hal yang tidak baik. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian sekarang? Sehat semua? Sudah pada mandi? Wah, segar sekalian enak gitu ya. Ice breaking kasihkan ke anak terlebih dahulu. Sekarang ice breaking ini, besok cari di YouTube banyak. Itulah salah satu untuk menciptakan budaya positif, baik timbulkan dari diri kita dulu sebagai teladan buat anak. Tentu anak akan mengikuti dengan baik. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali masukan dari Ibu Kepala Sekolah, dari Pak Haris serta Ibu Neng. Ibu Kepala Sekolah berbagi pengalaman di sini terkait disiplin waktu dan menghargai orang lain ya Bu, menghormati orang lain di dalam kelas. Beliau ketika menjadi guru waktu itu tidak pernah makan minum. Nah itu adalah salah satu teladan yang baik. Mudah-mudahan guru-guru di sini bisa menerapkannya seperti itu, mencontoh. Begitupun dengan dari segi waktu. Dan tadi Pak Haris betul sekali, bagus ya Bapak, konsekuensi yang keluar dari, tapi mohon maaf meluruskan Pak, lebih baik konsekuensi yang diterapkannya itu jangan bentuk fisik gitu Pak. Ya kalau jangan jangan jadi apa ya? Jadi ada nilai-nilai lain, memiliki nilai gitu. Apa nanti mungkin Bapak akan lebih diperbaiki lagi. Dan ini keyakinan kelas ini bisa kok diperbaharui. Misalkan kita kan Bapak nih sudah bekerja sama dengan anak membuat suatu keyakinan atau kesepakatan. Kita monitoring ya Pak, bagaimana nih perubahannya anak tersebut. Ketika masih berulang, kalau ada perubahan ke arah yang lebih baik, berarti lanjutkan ya Pak.
kesepakatan itu jangan hanya di kelas yang lain saja. Keyakinan sekolah, ya keyakinan sekolah nggak belum siap ibu, nanti kita membuat program bersama-sama. Nah, ya Pak, silakan. Kekerasan Ya, kamu ini diterapkan bukan sekarang aja kan Ya. itu kalau saya terapkan ketika dari saya 3 pertama tahun 98 sampai sekolah ini seperti itu kan dulu belum ada aturan masuk ke sekolah, kemudian itu pun itu hanya sebenarnya ancaman atau konsekuensi terberat, padahal selama ini tidak pernah dilaksanakan. Untuk apa? Untuk memotivasi siswa atau konsekuensi siswa bahwa atau punya komitmen bahwa ketika kita melanggar itulah hukumannya. Jadi rasa malunya kalau dia melanggar, rasa malunya, rasa sakitnya, maka alhamdulillah sampai sekarang tidak terjadi yang itu. Karena mereka bisa sudah mengerti. Cuma kalau orang saya untuk bahasa verbal, ketika siswa melakukan kata-kata kasar, saya pernah melakukan denda keras baranya. Anjing saya ambil denda waktu itu. Jadi saya satu kali siswa terdengar mengucapkan kata anjing dalam persiapan denda saya. Pernah itu berjalan, maka waktu itu kami gaduh kas misal gaduh kas larangannya jadi gaduh bayar kas denda lah. Nah, seperti itu. Walaupun itu memang tidak dilakukan. Itu kan konsekuensi terakhir apabila terjadi pelanggaran. Yang kita harapkan adalah jangan hindari seperti itu. Hukuman itu poin terakhir. Ya, siapa? Mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya dari segala aspek gitu ya Pak. Yang selanjutnya ya izin Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas yang sudah saya buat juga gitu bersama anak-anak. Ini contoh bukti dokumentasinya. Jadi anak-anak menuliskan. Saya memaparkan dulu apa itu dari arti keyakinan kelas. Lalu peserta didik atau anak didik saya itu menuliskan satu keyakinan yang mereka ingin tumbuhkan di dalam kelas, di dalam satu kertas sticky note, lalu mereka menempelkannya. Dan tercetuslah keyakinan yang disepakati antara saya sebagai guru dengan murid. Di antaranya disiplin waktu, semangat dalam belajar, menjaga kebersihan, berbicara sopan santun, saling menghargai dan menghormati orang lain, saling menyayangi dan tolong menolong, serta menjaga fasilitas kelas. Ini keyakinan yang sudah dibangun oleh saya dan peserta didik saya khususnya di kelas 3 seperti itu. Nah, mengingatkan juga ketika membuat keyakinan kelas itu jangan ada kata tidak atau kata jangan. Jadi kalimat negatif itu dihilangkan. Oke, misalkan ada bahasa jangan membuang sampah sembarangan. Tujuannya betul, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tetapi ada kata jangan di sana, itu adalah kata negatif. Jadi untuk Bapak Ibu kita berbagi ilmu ketika ingin menerapkan keyakinan kelas jangan memakai kata negatif seperti itu dan mudah diingat serta dipahami oleh peserta didik. Nah, keyakinan kelas ini bisa kita lihat, bisa kita dengar dan bisa kita rasakan perilakunya ketika siswa sudah menerapkannya, sudah mengaplikasikan keyakinan tersebut. Bagaimana terdengarnya? Pasti anak akan berkata seperti ini ke temannya kalau menerapkan nilai saling tolong menolong, misalkan, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama, terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, ini menghormati orang lain kan, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan ya. Nah, ini nilai tanggung jawab. Lalu bisa terlihat juga secara baca indera berempati terhadap perasaan orang lain ketika temannya bersedih atau mengalami kesusahan, mereka berempati. Terlihat itu tidak menertawakannya. Terus memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Pengalaman di kelas 3 memang belum terlalu menerapkan ibu ketika pinjam penghapus ambil aja. Nah itu kan sebetulnya belum menerapkan secara utuh. Harusnya ketika meminjam barang orang lain boleh tidak saya pinjam. Iya itu kan kurang baik ya, kurang bagus. Nah hal-hal kecil terlihat sepele tetapi kita harus menanamkannya terhadap peserta didik kita. Ya seperti itu. Lalu mendengarkan dengan sesama baik dari guru ataupun dari temannya. Lalu senantiasa berbuat baik. Ya, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Perilaku
positif atau keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi salah satunya nilai dari budaya positif itu ada kebutuhan dasar manusia. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Kita berbuat sesuatu, melangkah kemana saja pasti akan ada tujuannya. Contoh, kita pergi ke Alfa, tujuannya apa ibu bapak? Belanja kan? Nah, pasti ada tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi ibu bapak, perlu kita ketahui bahwa kita sebagai manusia memiliki atau perlu dipenuhi kebutuhan dasar kita itu. Ada berapa kebutuhan dasar kita itu? 5. Ibu sadar tidak bapak? Ibu sadar kita itu punya kebutuhan dasar loh yang harus dipenuhi. Apa saja? Ini kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kekuasaan. Apa kebutuhan bertahan hidup? Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian juga dari proses kebutuhan bertahan hidup. Nah, kebutuhan yang lain pun di dalam kebutuhan hidup rasa aman gitu. Jadi kebutuhan bertahan hidup itu sangat kita butuhkan. Makan, rumah, kesehatan. Ketika siswa kita ke sekolah belum makan, fokus tidak belajarnya? Enggak kan? Atau misalkan mohon maaf, misalkan di rumahnya itu tidak terpenuhi kebutuhannya, yang lainnya misal kesehatannya tidak diobati oleh orang tuanya, nah itu kan akan terganggu terhadap proses belajarnya. Ini adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang atau peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru harus lebih memperhatikan, harus lebih aware apa nih faktor yang menyebabkan peserta didik tersebut kurang semangat. Lalu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan yang lain yang nanti akan dijelaskan itu termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Kalau tadi bertahan hidup itu fisiologis, kalau ini psikologis. Nah, kebutuhan ini kebutuhan apa? Rasa kasih sayang, rasa diterima oleh orang lain, oleh kelompoknya, diterima oleh keluarganya. Contoh, kalau di sekolah ada kan anak yang ingin diterima oleh teman-temannya seperti itu. Nah, sebetulnya itu ingin memenuhi kebutuhan sayang dan rasa diterima seperti itu. Lalu selanjutnya kebutuhan kekuasaan. Kebutuhan ini
bosan. Nah, mereka perlu kebebasan sekali-kali. Berarti kita harus menerapkan misalkan pembelajaran yang tidak menonton di kelas saja, bawa ke luar sekolah, bawa ke waktu itu alhamdulillah kita sudah menerapkannya Pak Bu. Ingat tidak, kita ke perpus. Itu kan hal yang baru. Kebutuhan kebebasan serta hal-hal yang menarik buat mereka terpenuhi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan kesenangan ini, anak itu mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Misalkan di kita kan anak-anak kalau istirahat suka ya boleh itu ya kita di rumah pakai shopping kan ya betul Ibu Hadi. Nah, ini kan kesenangan misalkan anak tuh bermain tapi tetap kita pantau gitu ya. Nah, di sini ada bukan kasus contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah nangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, si Dinda itu bertindak seperti ini ketika ditanya sama orang tuanya teh. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru ya, gitu. Jadi marah ke ibunya karena Ibu Ranina di kelas itu harus diam, gak ngomong, gak ngobrol. Nah, kebutuhan dasar kesenangannya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar tadi kesenangan Dinda itu. Nah, kita mungkin bisa menerapkan pembelajaran yang ya jangan diam aja ya, boleh kan harusnya pembelajaran yang secara berkelompok, misalnya pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu contoh lain, Dindanya ditanya sama orang tuanya begini ngejawabnya, ibu guru tidak menyapa aku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu hal kecil padahal ya. Makanya saya belajar hal-hal kecil yang diterapkan oleh peserta didik. Ternyata ada loh anak yang ingin dipenuhi rasa kasih sayangnya dan rasa diterima oleh gurunya. Kita perhatikan. Lalu aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, mungkin ibu gurunya hanya ceramah saja belajarnya, jadi bosan. Perlu adanya kebebasan. Mungkin bisa kita salurkan dengan pembelajaran yang menerapkan demonstrasi misalkan ke depan gitu. Lalu selanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, biasanya kalau seseorang atau siswa ingin memenuhi kebutuhan penguasaan, ketika penguasaannya tidak puas atau tidak bagus, katakanlah siswa yang berprestasi tiba-tiba menurun, nih dia akan kecewa, jadi tidak merasa puas. Nah, dia tidak puas karena ditunjukin tapi jelek, akhirnya dia tidak pede mungkin, jadi tidak ada kepuasan di dalam dirinya. Nah, itu adalah kebutuhan yang perlu kita gali, perlu kita pahami terhadap anak didik kita agar kita bisa mencari cara bagaimana kita bisa memenuhi 5 kebutuhan dasar anak didik kita di sekolah seperti itu. Dan tidak lupa berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang tua. Selanjutnya yaitu nilai posisi kontrol guru. Nilai posisi kontrol guru ini terdiri dari 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ibu tahu perbedaan dari semuanya? Tahu belum? Tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Kita belajar bersama-sama ya Pak. Oke, kita bandingkan antara posisi kontrol sebagai penghukum
menyakiti, menyindir. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, biasanya intonasinya tidak tinggi, tetapi dia memberikan alasan yang membuat anak tersebut jadi merasa kecewa. Kamu ini bagaimana, nak? Bahasanya gitu, tapi mendalam gitu lah. Nah, itu membuat merasa bersalah. Misalnya ibu kecewa nak sama kamu. Nah, itu kan membuat merasa bersalah. Aduh, saya pernah mengecewakan ibu bapak gitu. Nah, lalu kalau posisi sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya, bisa gini, kamu nanti harus datang ke sekolah ya tiap pagi demi ibu, bantuin ibu ya. Nah, itu sebagai teman. Atau misalnya nanti ibu bantu. Nah, posisi kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, biasanya dilengkapi dengan data-data. Misalnya begini, ada anak yang terlambat ke sekolah. Kamu ini gimana, udah beberapa hari ini loh kesiangan saja. Nah, itu kan sudah terlihat dari beberapa hari ke belakangnya. Seperti itu. Nah, kira-kira ibu bapak di posisi mana sekarang? Ada anak didik kita sebagai teman. Iya. Ya, tidak apa-apa bapak, posisi sebagai teman itu masih termasuk ke dalam perilaku kontrol positif dibandingkan dengan perilaku penghukum dan membuat merasa bersalah. Terus yang terbaik apa? Kita menerapkan posisi manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika anak merasa berbuat kesalahan, solusinya pun dari anak tersebut. Contoh, kalau dilihat dari kata-kata, kalau dari segi penghukum, guru akan mengatakan begini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan bla 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 bla, misalkan. Nah, kalau misalkan sebagai pembuat merasa bersalah, tadi kan sudah diungkapkan sama saya, yaitu kamu ini mengecewakan ibu. Nah, sebagai teman tadi sudah dicontohkan, sebagai pemantau sudah dicontohkan. Nah, kalau sebagai manajer biasanya begini, apa yang kita yakini, apa kamu meyakini hal tersebut? Jadi mencari solusinya, apa yang akan kamu perbaiki gitu. Ketika anak melakukan kesalahan itu, ayo kita cari solusinya bareng-bareng, dibimbing seperti itu. Nah, dan biasanya kalau penghukum dan pembuat merasa bersalah itu tertanam dalam anaknya, kurang baik lah. Mari kita sama-sama di sini, ibu bapak guru, menanamkan posisi kontrol lebih bagus di manajer. Minimal kita bisa di teman dan pemantau. Nah, di sini ada contoh, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah, betul. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi saya ya. Teman, apa kamu mau mendatangkan stiker bintang hari ini? Kenapa? Pemantau itu kan disertai data, dihitung nih stikernya atau udah berapa gitu. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Mencari solusi tuh manajer. Kamu selalu yang paling terakhir ya. Nah, itu apa? Merasa bersalah. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Pemantau, berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Itu pemantau. Kan berapa kali sih sebelumnya kan merasa bersalah juga bisa ya, betul kan? Jadi ketika suatu tindakan yang diberikan oleh guru, ada beberapa posisi kontrol yang diterapkan juga. Lalu ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Itu apa? Teman, kan udah pernah membantu loh, ibu pernah membantu misalkan. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Iya, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini, nak? Iya, manajer. Nah, mudah-mudahan kita bisa menerapkan sebagai posisi kontrol manajer. Nah, ini kenapa harus manajer? Karena guru
si manajer ini mengacu pada tahapan restitusi. Nanti kita akan bahas sama-sama apa itu restitusi, sehingga akan tercipta murid yang bagaimana kalau kita menerapkan manajer, murid yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah dan mandiri, serta dapat memanajer bagi dirinya sendiri karena menemukan solusi kan, otomatis jadi manajer untuk dirinya sendiri. Yang terakhir, segitiga restitusi. Ini nilai terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya yang tadi sudah disinggung, guru itu berperan sebagai manajer. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan atau 3 langkah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Ya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab yang tadi sudah saya ungkapkan. Nah ini, jadi segitiga ini memiliki arti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu apa? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, jadi ketika salah harus disalahkan tapi dibantu. Nah, contohnya kita mengungkapkan begini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, setiap manusia memang pernah melakukan kesalahan, tapi kita alangkah lebih baiknya harus belajar dari kesalahan tersebut. Nah, itu menstabilkan identitas. Lalu kalau validasi tindakan yang salah bagaimana? Yaitu tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, biasanya kan seseorang melakukan sesuatu itu ada tujuan. Nah, tujuannya yang jelek ya otomatis kita harus luruskan dengan segitiga restitusi. Berikan validasi tindakan yang salah, hal tersebut kurang baik. Contohnya misalkan kata-kata yang diungkapkan oleh guru, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi ditanya dulu, kenapa melakukan hal itu, nak? Seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah tadi. Biasanya apa yang diungkapkannya oleh guru terhadap siswa? Apa yang kita percaya
Ya, kurang lebih seperti itu ya penerapan segitiga restitusinya. Jadi ketika siswa tidak melakukan kesalahan, tadi salah satu contohnya Hujajrol itu memukul-mukul meja gitu ketika temannya masih fokus belajar. Tapi kita tidak menyalahkan begitu saja, tapi mengajak ngobrolnya dengan segitiga restitusi tadi gitu. Nah, itu 6 konsep dasar dari budaya positif yang sudah saya paparkan. Lalu apa yang sudah dilakukan untuk mewujudkan lingkungan budaya positif khususnya oleh kita bersama di sini? Ini kan sudah terrealisasi ya Bapak Ibu. Menyambut murid dan memberi pembiasaan setiap pagi dalam menumbuhkan karakter murid. Di sini terlihat upacara, bernyanyi, menyambut siswa. Itu kan penanaman nilai kebajikan yang positif. Lalu bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Nilai kebajikan kesehatan di sini ada, mandiri ada. Ya Bu, jadi dalam satu kegiatan mewakili beberapa nilai-nilai kebajikan. Menumbuhkan karakter religius, berdoa sebelum memulai pelajaran dan setelah pelajaran, salat duha, salat zuhur berjamaah, itu nilai religius tumbuh. Lalu kunjungan belajar tadi, kebutuhan dasar, kesenangan, kebebasan, tidak di kelas mulu. Nah, kita pergi ke museum untuk belajar, kita pergi ke perpustakaan. Ini adalah kebutuhan dasar yang kita penuhi sebagai pendidik terhadap murid. Lalu berkolaborasi saat pembelajaran kelompok. Nilai kebajikan juga tertanam di sini. Ya, tanggung jawab dari setiap anggota kelompok, kreatif, nilai program belajar Pancasila tumbuh di sini, dan nilai-nilai yang lain. Lalu melatih keberanian murid untuk tampil ke depan kelas. Ini contohnya nilai kebajikan ada di sini. Menumbuhkan kreativitas murid. Jadi tidak melulu menulis, anak praktek membuat suatu karya. Pembelajaran inovatif. Guru juga harus berkembang. Tidak melulu dengan ceramah. Kita terapkan pembelajaran yang memakai laptop atau misalkan kita medianya karton seperti yang gambar di tengah, pesan ini menempelkan seperti itu. Jadi yang namanya inovatif itu bukan dari segi laptop saja, banyak hal lain. Inovatif teknologi sederhana itu memanfaatkan karton, kertas, sticky notes, spidol dan lain sebagainya. Selanjutnya membimbing murid dalam kegiatan lomba dan memberikan apresiasinya juga. Di sini ketika kita memberikan tugas terhadap murid muncul nilai kebajikan tanggung jawab nih, saya harus bisa. Nah, ketika melatih, lalu memberikan apresiasi, nilai apa? Kepuasan, kebutuhan dasar kepuasannya terpenuhi. Selanjutnya kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Meskipun setiap tahun dalam satu kegiatan memiliki nilai kebajikan. Seperti contohnya tentang cinta, saling menyayangi, berbagi. Lalu Isra Mi'raj keagamaannya tumbuh di sini. Lalu 17 Agustus ada kegiatan lomba-lomba, ketangkasannya, kemandiriannya, kerjasamanya, pentas karya seni. Kita kan mementaskan sesuatu ya. Jadi potensi anak dikeluarkan, potensi guru dikeluarkan untuk melatih anak seperti itu. Jadi alhamdulillah sebetulnya sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif, namun perlu ditingkatkan lagi dan perlu konsistensi. Itu perlu konsisten. Mungkin dari segi teori belum terlalu mengenal. Nah, sekarang kita belajar bersama itu mengenal lingkungan budaya positif itu seperti ini. Alhamdulillah sudah diterapkan. Mari kita bersama-sama meningkatkan. Saya nanti bersama rekan Ibu Nek dan yang lainnya dibimbing oleh Ibu Kepala Sekolah kita sama-sama menciptakan lingkungan budaya positif. Ya, terima kasih. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah tanggapan atau tanya jawab? Dipersilahkan.
sedikit terima kasih kepada Bu Rizka yang sudah memaparkan dimensi positif yang begitu mumpuni ya Pak ilmunya yang harus kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kalau melihat hal seperti ini kita di kelas tidak akan bosan, bahkan kurang waktu itu ya, akan kurang waktu itu. Banyak hal-hal yang kita dapatkan sekarang itu dari media sosial banyak sekali. Mungkin sudah kita laksanakan seperti tadi halnya oleh semuanya juga, tinggal kita meningkatkannya di tahun pembelajaran yang baru nanti. Ya itulah harapan kita semua memang gitu ya, hal yang seperti itu. Tapi kita manusiawi seperti itu, tapi ya hilangkan hal yang seperti itu. Mari kita bersama-sama yang tadinya mungkin belum paham atau apa, alhamdulillah dengan semangatnya bukannya ibu memuja dan memuji ya ke salah satu pihak, tapi ini adalah salah satu contoh semangat mereka gitu untuk membangkitkan kembali mungkin semangat kita yang tertunda ya Pak Haris. Dulu juga kita tuh membara seperti itu, mengajarkan tidak mau ngomong ini ya segala sesuatu Pak Alina media kita juga siapkan, tapi kalau dulu kita itu manual, kalau sekarang banyak referensi yang kita dapatkan dari media sosial sangat menarik sekali. Tinggal memupuk rasa kemauan dan keingintahuan kita untuk menjalankan kegiatan aktivitas yang dilaksanakan di kelas kita masing-masing. Geus kabayang ibu kamu kita melaksanakan yang seperti itu ya, budaya positif kita tingkatkan seperti itu. Insya Allah kita dengan bersama-sama melangkah bismillah kita wujudkan, jangan hanya satu angan-angan dan harapan saja ya. Bismillah kita wujudkan dengan nyata, dengan wujud yang nyata itu. Terima kasih buat paparannya Bapak Ibu, ini ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Salah satunya juga untuk memotivasi kembali kita, mengupgrade lagi diri kita yang tadinya merosot ataupun tidak ada semangat. Mudah-mudahan saya juga mau. Insya Allah ada di diri kita semuanya untuk melakukan hal yang seperti itu. Terima kasih dari Ibu, itu saja. Mari kita laksanakan sekarang. Bukan hanya dari paparan atau mari kita laksanakan. Jangan merasa kalau mau maju itu proses itu harus menjalani memangnya juga. Ya, memangnya juga harus dilaksanakan dengan baik. Itu saja, mungkin masih ada lagi yang akan disampaikan nanti. Yang kedua ya, Bu Santana itu dari Ibu. Terima kasih Neng atas paparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan cara tadi ya, nilai-nilai positif kita itu perlu diterapkan lagi, diingatkan kembali. Nah, terdapat kita alami bersama tahunan produk lama, produk kolonial. Jadi salah satunya adalah yang bisa diingat adalah kita membuat slogan-slogan iklan, tema-tema ini, kalimat-kalimat positif, kalimat inspirasi positif. Kemudian juga budaya mendongeng, biasanya seperti ini. Biasanya anak nah, yang paling baru adalah konsistensinya. Abi itu tidak tahunan nih. Kokouna Pak guru di dari Abi membaca buku teori konstitusi karya Profesor Dr. Nugroho Susanto ayat kelas 5. Apa yang diucapkan di dalam buku itu persis dengan ucapan Kokouna Abi. Nah, harus berarti istiqomah. Nah, ya Pak. Nah, konsistensi itu istiqomah mencegah semua orang. Ketika kau berperan dengan orang, aku juga dengan buku kayak karya Profesor Dr. Nugroho itu bisa. Jadi yang berarti kita adalah konsistennya. Konsisten untuk menerima untuk melaksanakan komitmen itu. Tambah mudah-mudahan dengan paparan seperti ini tambahnya menurut komitmen jangan sampai 100% selanjutnya. Namun daya ini budaya ajaran budaya dari timur tentang apa budaya positif. Tadi membaca itu tentang budaya sang Buddha dari timur. Kalau kita bisa memberi, kalau tidak bisa memberi maka jangan meminta. Kalau tidak bisa menyayangi maka jangan menyakiti. Kalau tidak bisa memberi jangan mencaci. Itu keseluruhan seperti bisa diterapkan. Jadi anak kenal tidak bisa begitu pulau ya kurang bisa mereka orang kalah gitu. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan Pak Haris yang telah memberi tanggapan dan masukannya. Mudah-mudahan ini semuanya kita bisa terapkan, kita bisa aplikasikan di sekolah kita semuanya. Amin, amin ya robbal
Sebelum ditutup, Ibu abdi ngadu pantun tas guru ya tipe Haris. Belum. Tapi ya kayak di warna cantik kan? Biasa. Ya. Membungkus kado di pagi hari. Wajah bingung mencari solutif. Mari kita kolaborasi wujudkan lingkungan berbudaya positif. Satu lagi, gerobak bakso sedang kutunggu untuk pengasihan bersama pacar. Guru Gayatri kompak selalu untuk gemilang yang selalu bersinar. Ya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Iya, hari ini kita akan membahas keyakinan kelas. Kalian tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tahu. Keyakinan kelas. Sebelum waktu dia untuk contohnya. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai yang kita percayai. Kalau dilihat, berdasarkan keyakinan itu seperti peraturan, tetapi peraturan itu kan sifatnya memaksa, betul tidak? Ya, ketika kalian melakukan kesalahan pasti gitu. Nah, itu namanya peraturan. Kalau ini adalah keyakinan itu nilai yang tertanam di dalam diri kita. Ya, jadi ketika kita tidak melakukannya, kita merasa tidak enak atau merasa bersalah. Itu adalah keyakinan. Memang awalnya biasanya kita merasa terpaksa, tetapi lambat laun akan tumbuh di dalam diri kita bahwa keyakinan itu akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Nah, keyakinan itu biasanya ada kesepakatan. Kesepakatan antara siapa? Antara murid, antara kalian dengan ibu. Ya, kesepakatan yang dibuat untuk di mana? Untuk dilakukan di kelas ini. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya bahasanya tidak boleh negatif. Misalkan, jangan membuang sampah. Nah, bagus sih, itu bagus. Ya, berarti kita tidak boleh membuang sampah, tetapi kata-katanya jangan pakai kata jangan atau jangan memakai kata tidak. Nah, jadi harusnya bagaimana coba kalau misalkan kita ingin menjaga kebersihan, tapi bahasanya jangan pakai kata jangan. Apa coba contohnya? Jangan buang sampah ke tempatnya. Nah, ada kata jangan nggak di sana? Hah? Ketika itu tidak ya. Ketika ada bahasa buang sampah ke tempatnya, nah di sana tidak ada kata jangan. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jangan ada kata tidak atau jangan, tetapi kalian membuat satu keyakinan yang kalian percayai, yang kalian impikan ingin ada di kelas ini. Kira-kira apa? Silahkan tuliskan masing-masing kata. Siap? Siap tidak? Siap tidak?
wabarakatuh.